Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wassahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du fa ya ayuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang saya hormati pimpinan Yayasan Insan Mulia Boarding School dan keluarganya. Yang saya hormati semua pengurus yayasan Insan Mulia, semoga senantiasa Allah eratkan hatinya bersama kita menuju keselamatan dunia akhirat, menuntun umat manusia untuk masuk surga. Amin. Yang saya hormati akhirul kiram, ini ada guru saya, sahabat saya, Pak Dr. Andes Suyadi MPDI ini. Ini dulu pernah jadi kawan bergelut. Yang saya hormati, mudah-mudahan sehat walafiat, panjang umur berkah umurnya, panjang umur berkah ilmunya, panjang umur berkah keluarganya, dan terus berjuang demi menggapai rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ustadz, para kiai, para tokoh, para pendiri, dan semua yang terlibat dalam keberadaan Inbos ini, semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para bapak dan ibu wali santri, wali murid yang saya banggakan, dan para siswa-siswi yang saya banggakan, semoga Anda semua menjadi kebanggaan orang tua, kebanggaan para guru Anda, kebanggaan para ustadz-ustadzah Anda, kebanggaan para pemimpin Anda, dan Anda keluar dari Inbos ini menjadi kebanggaan bangsa dan negara dan tak pernah berubah jadi tangisan orang tua. Amin. Para siswa dan siswi yang saya banggakan, para bapak dan ibu yang saya muliakan, puji dan syukur hanyalah kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan rahmat Allah, kita pada pagi hari ini dipertemukan di tempat ini dalam suasana ceria yang indah luar biasa, dan semoga keindahan ini oleh Allah disertakan rahmat, keberkahan dan kemuliaan. Shalawat dan salam semoga tercurah atas baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan semoga semua yang hadir ini dan keluarganya menjadi hamba Allah yang beriman, bertakwa, dan menjadi umat Kanjeng Nabi Muhammad yang kelak mendapat syafaatnya. Amin. Para bapak ibu hadirin yang saya hormati, saya diberi waktu sekitar sampai jam 11. Tak mulai saja langsung Pak, biar enggak membuang waktu. Yang pertama, saya awali khutbah ini untuk kita semua, Bapak Ibu wali murid dan semua pengurus yayasan. Andaikan ini diibaratkan sebuah kereta kencana, yayasan ini diibaratkan sebuah kereta kencana, maka kereta kencana yang membawa putra-putri mahkota raja nggak akan sampai pintu gerbang keraton tanpa ditarik oleh beberapa kuda, bisa 4, 6, 10, 12 bahkan lebih. Dan putra-putri mahkota itu adalah anak-anak kita. Maaf, ayatnya adalah laqad sarafna linnas fi hadzal Qur'an min kulli masalin fa abasarun nas illa kufura. Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjelaskan Quran kepada hambanya dengan banyak menggunakan permisalan. Bahasa Jawanya sanepo-sanepo. Namun sayang, kebanyakan manusia ingkar kepada permisalan yang ada. Kereta kencana sebagai gambaran, maka tidak akan sampai ke pintu gerbang istana atau keraton kerajaan tanpa ditarik oleh kuda-kuda yang pilihan. Dan kuda-kuda tersebut gak berjalan kecuali ada nahkoda, ada sopir kuda itu sendiri. Dan sekali lagi, yang ada di atas kereta kencana adalah putra-putri kita. Sementara kuda-kuda itu adalah sarana yang ada ini, dan penariknya adalah Bapak Ibu wali murid, ketua yayasan,
bendahara yayasan, dan semua yang berpartisipasi dalam kebersamaan membersamai yayasan ini para bapak. Maka ada kepala yayasan, ada bendahara yayasan, ada wali murid, ada yang lainnya, maka bersatu padu menarik dengan satu arah, maka sampailah kuda yang isinya di gerbongnya tadi adalah putra putri kita sampai di singgasana istana. Dan para bapak, kuda-kuda tadi searah, tidak ada kuda yang beda arah. Ketika yang satunya ke arah timur, maka 6 kuda lainnya, 12 kuda lainnya sama-sama ke timur. Nggak ada yang ke barat atau ke utara atau ke selatan. Maka kompak, seia sekata, ikhlas menggapai cita-cita. Sampailah putra putri kita sebagai harapan bangsa yang membuat orang tua bangga sampai kepada cita-cita. Ini hadirin rahimakumullah. Selanjutnya para bapak dan ibu, masih untuk kita orang tua. Ibarat anak-anak yang keluar dari sini nanti ada yang main bola. Maka kita orang tua, kita gurunya, kita pengurus yayasannya, jangan dan bukan penonton. Sebab penonton hanya akan sorak-sorai ketika bolanya masuk gawang lawan. Kita tepuk ramai sekali. Menang, unggul, berprestasi kita. Jangan juga jadi wasit. Wasit dalam permainan sepak bola, dalam dunia internasional sekalipun, hanya pegang kartu, ngatur, lari sana, lari sini, paling banter ujungnya keluarkan kartu merah. Masa iya anak kita mau dipecat? Jangan juga ibarat anak kita pemain bola, kemudian kita orang tua, guru dan lain-lain seperti hakim garis. Hakim garis lari ke sana kemari, ujungnya ngangkat bendera atau turun bendera karena bola keluar lapangan ada pelanggaran. Jangan jadi wasit, jangan jadi hakim garis, jangan jadi penonton, jadilah pelatihnya sehingga betul-betul anak kita maju berprestasi dan di rahim inilah kelak putra putri Bapak menjadi insan mulia dalam takwa. Amin. Sholli ala Muhammad. Para bapak, para ibu, itulah untuk kita semuanya. Selanjutnya kepada para bapak, ibu, saudara sekalian, untuk kita khususon dewan gurunya. Saya dari pondok dulu sudah dapat ilmu ini. Kelas 5 Madrasah Ibtidaiyah Pondok Pesantren Darussalam Wonosobo. Kata kiai saya dan pernah terbukti betul dengan saya Pak Zunianto. Tahun 96 ini terbukti dengan saya. Dan saya ingat betul, maka saya buktikan dan dengan penuh keikhlasan semampu saya dan insya Allah tidak semau saya. Apa ceritanya? Kiai saya bercerita, para santri dahulu ketika Nabi Muhammad dengan izin Allah di Isra Mi'rajkan dalam sepertiga malam, dan ketika pulang Isra dan Mi'raj, Kanjeng Nabi Muhammad mengumpulkan kaum Mekah, ratusan dikumpulkan. Dan Kanjeng Nabi Muhammad berpidato. Antara lain isinya, wahai kaumku Bani Mekah, aku ini utusan Allah. Dan malam tadi aku diisrakan dari Masjidil Haram Mekah ke Palestina, Masjid Aqsa. Dan kemudian dengan rahmat Allah dan izinnya dibawa ke langit ketujuh Sidratul Muntaha Mustawam dan pulang kembali sebelum subuh. Belum rampung Kanjeng Nabi berpidato, Abu Jahal, Abu Lahab kompak tertawa ngakak terbahak-bahak. Gak percaya, kamu ya Muhammad sudah gila, anta majnun katanya. Bagaimana mungkin dengan kuda saja berhari-hari Mekah ke Aqsa, kamu bilang sepertiga malam sampai ke langit ketujuh pulang kembali. Gila kamu ya Muhammad. Begitu kata Abu Jahal, Abu Lahab dan kawan-kawannya. Terdiam Nabi Muhammad. Dan kemudian dicoba tes banyak pertanyaan, tapi lulus dan lolos pertanyaan tersebut antara lain. Ya Muhammad, kalau kau pernah ke Aqsa betul tadi malam, berapa tiang Aqsa, jendelanya, pintunya? Dengan izin Allah, Allah bukakan pengetahuan yang luar biasa, terjawab tuntas. Kemudian Abu Jahal ngomong. Abu Jahal ngomong sama anak buahnya, hei para sahabat, siapa yang percaya dengan Muhammad pembohong, majnun gila ini? Semuanya, gak ada.
Tapi satu orang protes, wahai Amir bin Hisam, Abu Jahal itu nama aslinya Amir bin Hisam. Ada apa? Kita sudah berkumpul, jangan-jangan ada yang belum berkumpul tempat ini. Yuk kita cari. Saat di pojok sana ngomong, betul, satu orang belum kumpul. Ialah Abdullah bin Utsman yang kelak digelari Abu Bakar As-Siddiq. Panggil Abdullah bin Utsman itu. Dipanggil, hei Muhammad, kamu tadi bicara lantang, hebat, dari Sidratul Muntaha. Ini ada satu orang yang belum hadir dan sedang kami panggil. Nanti sampaikan ceritamu tersebut biar paham atau tidak paham, percaya atau enggak percaya. Beberapa menit, kalau sekarang istilahnya mungkin setengah jam lah. Datang Abdullah bin Utsman yang kelak namanya Abu Bakar As-Siddiq tersebut. Datang, ya Muhammad, kata Abu Jahal, terangkan kisahmu tadi yang kau terangkan kepada kami. Baiklah, Nabi Muhammad tidak mengurangi semangat bicaranya. Meskipun dengan satu orang, maka tetap semangat. Wahai Abdullah bin Utsman, aku semalam diisrakan dan dimi'rajkan oleh Allah dalam sepertiga malam kembali lagi tempat ini. Dan Allah perintahkan kepadaku untuk sholat 5 waktu sebagai rukun Islam. Abu Bakar dilihat, ngomong apa? Kata Abu Jahal, ngomong apa dia? Ternyata apa kata Abu Bakar? Ya sahabatku semua, kalau yang bicara adalah Muhammad, aku yakin Muhammad Al-Amin. Spontan Abu Jahal, Abu Lahab, kurang ajar kamu. Ada satu orang setuju, lalu Nabi Muhammad memberikan gelar Abu Bakar As-Siddiq, orang yang membenarkan Bapak. Apa hikmah ini Bapak, Ibu guru, Imbos? Saya juga guru insya Allah. Mudah-mudahan keguruan saya diridhoi oleh Allah, amin. Saya pernah jadi santrinya Pak Suyadi di Ambarawa itu. Jadi seperti itu. Hadirin rahimakumullah. Apa hikmah dari cerita ini? Kita ngajar kadang-kadang nyaman, satu kelas 36, 40 orang, 42 orang, 60 orang, bahkan di aula seperti ini banyak, nyaman, tenang, tertib. Tapi mohon maaf, ketika menjelang 17 Agustus, ada anak-anak latihan paskibra, main bola, lomba tarik tambang, tahfidz Quran, lomba adzan dan sebagainya. Yang nggak masuk cuma satu orang, yang nggak masuk dalam lomba cuma satu orang, tinggal di kelas. Karena dia memang nggak pengen yang lain-lain, pengennya hafal Quran. Nah kemudian gurunya berkata, wah nak, kamu sendirian. Kalau begitu udahlah kita nonton bal-bal saja. Ini bukan guru Imbos Pak. Walaupun hanya satu orang, tiru kanjeng Nabi Muhammad, tetap diajar, dididik, dibina, dan siap jadi teladan. Dan kan lebih gampang ngobrol satu orang dengan banyak orang. Ini hadirin, khususan Bapak Ibu Dewan Guru, meskipun yang datang cuma satu siswa, tetap diberi pelajaran layaknya banyak satu kelas hadir semua. Selanjutnya Bapak dan Ibu Guru, ini agak pedes tak sampaikan Pak Jun. 1 bulan ada 30 hari, ada 28 hari, ada 31 hari, ada 29 hari. Hari Ahadnya ada yang 4, ada yang 5. Mari kita pereksai. Kita enggak ngajar, tapi dibayar. Jangan-jangan itu tidak layak kita nikmati supaya kita penuh keberkahan. Hari di sini mungkin enggak hujan, kampung Bapak Ibu Guru hujan. Lalu SMS pakai WA, maaf nak di sini hujan, Bapak enggak datang, kerjakan tugas ya. Ini bukan guru Imbos yang tidak membentuk insan mulia Bapak. Maaf, sekedar curhatan saya seperti ini dapat pelajaran dari guru ngaji saya, kiai saya, tahun 88, bulan Februari, ketika saya pamitan Bapak, Surjani, ya Pak Yai, nanti kamu jadi guru, dan mulai hari besok, dengarkan nasihat Pak Yai, siap sendiko dauh Yai, kalau nanti kamu ngajar, sementara hari itu hujan, di kampungmu, dan gak ada saudaramu, hajatan, kamu gak rewang, tetanggamu gak ada wafat, gak meninggal, kamu gak takziah, kamu tenang-tenang duduk di rumah hanya karena gerimis. Padahal anak didik sudah datang di kelas meskipun satu orang. Maka gaji honor hari itu jangan kau nikmati untukmu dan keluargamu. Gaji hari Minggu berikan bapakmu sajalah. Insya Allah berkah. Saya buktikan Pak. Kayak saya ngomong, kalau kamu bisa membuktikan Surjani, insya Allah sebelum 40 tahun ke Mekah Madinah kamu berhaji. Dan terbukti dalam usia 4
belum nyampe, 37 tahun saya ke Mekah Madinah Pak, takzim guru. Apa intinya? Semua santri, semua murid asal bapaknya ikhlas karena Allah, menyerahkan, yakin. Bukan ilmu dan wawasan saja yang diterima, tapi justru keberkahan dari ilmu wawasan itu digendong, bawa pulang jadi masa depan bahagia. Ini yang jadi masalah terkadang, seandainya kita mengikhlaskan murid tapi kurang sepenuhnya. Maka mari ikhlaskan murid, kita menjadi warga sekolah ini, yayasan ini dibina, dididik dengan penuh keteladanan. Insya Allah jadi orang yang penuh harapan. Bapak Ibu guru masih satu keteladanan jauh lebih baik ketimbang sejuta kata-kata. Bapak Ibu, satu keteladanan lebih baik ketimbang sejuta kata-kata. Sehebat apapun guru mengajar, kalau bapak ibunya enggak dukung, tidak akan terjadi anak seperti apa yang kita mimpi-mimpikan. Hadirin rahimakumullah. Ini untuk Dewan Guru, untuk kita semua. Selanjutnya sambil santai duduk, untuk murid-murid dan bapak ibu gurunya. Gurunya sudah tadi. Ini murid-murid dan bapak ibu gurunya. Maaf yang suka nonton wayang, insya Allah paham banget, lebih paham ketimbang saya. Dalam pagelaran wayang kulit ada lakon yang spesial. Biasanya ini bulan suro seperti sekarang, ini desa-desa tertentu nanggap wayang, termasuk tadi malam saya juga ceramah tentang wayang kulit dengan salah satu hikmahnya. Ada kisah yang menarik berkaitan pendidikan melalui pitutur Jawa lewat lakon wayang Semar Bangun Kayangan. Hadirin, pernah dengar Semar insya Allah, khususnya yang orang Jawa. Semar itu adalah figur seorang guru. Dan suatu ketika Semar yang tinggal di Gunung Serandil, Jawa Tengah, melihat kekacauan alam Gunung Serandil, ia pergi ngungsi bertapa di Gunung Tidar. Tidar itu cuma singkatan saja Pak, artinya men podo kewedar. Hadirin rahimakumullah. Ketika bertapa, terdengar suara tangisan dua anak kecil, lalu mengusik pertapaan Kiai Semar. Dicari, kamu siapa? Malam-malam begini, hujan gerimis mengusik pertapaanku dan mengganggu diriku. Kamu siapa anak-anak kecil? Dijawab, wahai Tuan, aku adalah si kucir dan aku kuncung. Kenapa kau nangis? Aku diusir oleh orang tuaku. Siapa orang tuamu? Orang tua adalah Bau Sosro. Oh, Bau Sosro, Raja Gendruwo? Iya. Kemana bapakmu? Mengusirku. Terus ibumu? Ini di belakang. Hadirin rahimakumullah. Kenapa Bau Sosro ngusir anaknya? Kebetulan Bau Sosro terpikat, terpesona dengan janda muda tersebelah Pak. Kemudian nikah dan janda muda tadi ingin hidup tidak diganggu, maka aku rela jadi istrimu. Asal anakmu kau singkirkan, istrimu kau singkirkan. Hati-hati para ustadz, kiai. Dulu ada pitutur Jawa, ngger putuku sing ganteng-ganteng, elingo urip nang alam donya. Eling tur waspada, ngerti ya ngger, sak panas-panase geni neraka, iku sik luwih ganas godaane rondo ngono lho. Ngapunten iki. Donga dinunga, ngati-ati sebab dari mata bisa timbul bencana, tapi dari mata bisa timbul hal yang luar biasa dan istimewa. Hadirin rahimakumullah. Selanjutnya, ibu si anak kocir koncong tadi yang bernama Nyai Lontrong Wilawa menyerahkan kepada Kiai Semar, wahai Tuan Kiai Semar, aku pasrahkan total anakku kocir koncong. Aku hanya bisa melahirkan, tapi suamiku meninggalkannya, gak bertanggung jawab. Maka aku serahkan total anakku kocir koncong kepadamu Kiai Semar. Silahkan didik sesuai dengan program yang ada di hati panjenengan Kiai. Kiai Semar dipasrai, sendiko saya terima pemasaran Anda, wahai Nyai Lontrong, dan biarkan keinginan ibu tercapai, ikhlaskan sesuai dengan kemampuan saya mendidik putra putri jenengan. Nyai Lontrong pulang pergi dan kemudian terjatuh ke jurang meninggal dunia. Hadirin rahimakumullah. Akhirnya beberapa hari, beberapa minggu, beberapa bulan oleh Kiai Semar, kocir koncong diganti nama dengan Petruk dan Gareng. Makanya itu kociran dan kuncungan itu.
Diganti nama Petruk dan Gareng. Anak bapak nanti bertambah nama. Ada Kiai Haji, Al-Ustadz, Al-Hafidh. Karena apa? Keluaran dari rahim imbos ini bapak. Hadirin rahimakumullah. Akhirnya apa terjadi? Oleh Kiai Semar dididik dengan keteladanan, ketelatenan, pembiasaan, riadoh. Bahasa Jawa ini ono topo, ono serono, ono dungo. Ono topo, ono serono, ono jopo. Ada tapa. Biarkan bertapa di kamar-kamar dan di gedung-gedung ini sebagai sarananya. Dan doanya Bapak Ibu dukung doa tahajud malam khusus anak dan lembaga ini sukses mengantarkan anak kita sukses masa depan jaya dengan ilmu pengetahuan dibalut akhlak mulia. Hadirin rahimakumullah. Sekali lagi ada topo, ada srono, ada dungo atau jopo. Maka nek manjur tapane, manjur japane uripe mulya luar biasa. Hadirin rahimakumullah. Ini. Kemudian yang terhormat para Bapak Ibu, anak-anakku, Kocir dan Kuncung yang diganti nama Semar dan Petruk bertahun-tahun dalam keterangan hanya butuh 4 sampai 7 tahun. Lalu menjadi seorang punokawan, pendidik, pengajar, teladan para kaum Pandowo. Itulah hasil didikan Kiai Semar. Maka para bapak, para ibu asal ikhlas menyerahkan putra-putrinya di tempat ini dengan izin Allah. Maaf, anak genderuwo saja dididik bisa jadi orang hebat, apalagi anak kita semua. Yakin yang sudah diperhatikan insan mulia ini jauh lebih terhormat, pembuka pintu surga bukan pada dirinya tapi juga pada orang tuanya. Amin. Sholli ala Muhammad. Wis rampung urung nggih, Pak? Belum. Rapopo, tak belajar semangat dengar Pak Suyadi saya. Dulu udah nggak asing lagi saya ngomong begini. Sekarang lama nggak ketemu itu. Hadirin rahimakumullah. Hadirin ini, maka mari anak-anakku semua ikuti titahnya guru-gurumu. Tuntunan ustadz-ustadzmu seperti lagunya Jawa Bapak. Dulu Mbah Kanjeng Sunan Kalijogo dalam mendidik para santri itu ada yang pakai lagu, maka lagu di sana senang pakai bahasa Arab tadi. Dulu sudah ada, tuntun Mbah Kaum, titah, Mbah Lurah, ning nong ninggung Pak Bayan, manjat gunung ora tekan. Ke depan anak kita Pak, hidupnya seperti manjat gunung, terjal, ada harimau, ada singa, ada serigala, dan ada sri-sri yang lain. Maaf, banyak gangguan, licin, terjal, bahkan angin topan menggelundungkan batu bisa menimpa. Maka dititah artinya belajar, maka titah Mbah Lurah simbol ilmu keduniaan, raih, kuasai. Dan saya yakin dari imbos ini kelak lahir bukan hanya anggota dewan tapi presiden insya Allah. Sak menterinya, sak gubernurnya, sak camatnya, jangan hanya terima jadi satpam, amin. Saya optimis. Dari lembaga-lembaga islami seperti ini muncul pemimpin yang Qur'ani, satu di antaranya imbos ini Bapak, amin. Mari dukung sepenuhnya dengan pengertian sepenuh hati, sepenuh jiwa, jangan setengah-setengah. Kemudian kita Mbah Lurah tonton Mbah Kaum. Versi Sunan Kalijogo, Mbah Kaum itu figur ahli agama, kiai paham Quran, kiai paham hadis Nabi, bersanad sampai Kanjeng Nabi sehingga tertata, terarah, tertuntun, dapat ridho ilahi sehingga dunia kaya atau kaya raya, akhirat mulia di surga, amin. Hindari kata-kata kau ingin kaya atau miskin, nggak boleh itu. Orang Islam itu suruh zakat, suruh haji, masa miskin-miskin amat? Kaya atau kaya raya, sehat atau sehat walafiat, sukses atau sukses dan jaya. Jangan sukses dan merana apa. Hadirin rahimakumullah, diubah. Maka tadi Pak Kiai Masrur tanya kabarnya Pak Ustadz, sehat dan bahagia. Ada lagi pamer ketidakpahaman, sehat kalau kantongnya enggak katanya. Nah ini ngawur itu. Urusan rezeki Allah. Bagainya Pak Rianto Pamungkas itu. Hadirin rahimakumullah, ini kembali para santri, jadilah orang-orang hebat yang melebihi Petruk dan Gareng. Sekali lagi,
Petruk Gareng itu anak demit, anak iblis gendruwo, bisa jadi baik karena taat sama ustaz sama guru. Apalagi kita yang memang ibunya, bapaknya jam 3 malam berdoa untuk anak kita. Adalah keliru Bapak. Kita punya anak, lupa bahwa anak adalah amanah Allah Subhanahu wa taala. Begitu serahkan saja di rumah tenang-tenang. Mari yang menyerahkan kita Allah, dekat akrabkan hati kita kepada Allah semampu kita, tapi jangan pernah semau kita. Doa menjadi hamalan yang spiritual. Menyekolahkan di sini, ngaji di sini, amalan intelektual. Tapi doa munajat kepada Allah adalah amalan spiritual. Sehingga ada keseimbangan lahir batin. Keseimbangan antara ilmu, akhlak yang bagus untuk ke depan anak kita. Hadirin rahimakumullah. Selanjutnya untuk kita semua, termasuk saya. Mari kita menyadari betapa republik ini butuh manusia-manusia yang jadi pemimpin penuh keikhlasan dan kejujuran. Dan kita berharap di tempat ini, sekolah ini, lembaga ini, termasuk khususan putra-putri Bapak Ibu semua, kelak menjadi raginya masyarakat. Karena ragi satu potong, maaf ibu-ibu yang kalau mau Idul Fitri bikin tape sebaskom, itu raginya paling satu potong. Gara-gara ragi satu potong, singkong sak baskom, manis lembut jadi tape yang menyehatkan. Maka mari anak-anak kita bina dengan keteladanan, kesungguhan. Memang saya percaya Pak, enggak mudah dan enggak murah, tapi memang gunanya duit untuk itu. Di kantor saya Pak Zun, tak tulis ikhlas itu tidak identik dengan kaliren gitu. Saya ini yang ngomong ini pimpinan yayasan Pondok Pesantren Pak di Ambarawa, tapi dulu sekarang enggak. Sekitar 17 tahun tak tulis besar itu. Ikhlas itu tidak identik dengan kaliren. Ada yang tanya pengawas dari provinsi, Pak Ustadz ini apa maksudnya kaliren? Kaliren itu kelaparan. Loh, maksudnya Ustadz biar ngajarnya ikhlas, dikenyangkan, berikan haknya, tambah ikhlasnya. Tapi ini enggak dibayar, yakin pamitan. Maaf enggak nyindir saya Pak, saya cuma terang-terangan. Ini berdasar pengalaman. Ini Pak Siadi senyum-senyum opo yong. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, mari. Sehingga anak kita jadi ragi masyarakat. Yang kehadiran anak-anak kita kelak di masyarakat menjadi hebatnya, manisnya, damainya masyarakat di mana anak kita berada. Jangan terbalik. Anak kita datang, bingung masyarakat. Wah celaka kita, orang itu datang, nggak aman desa kita. Ini dirawasi Bapak. Al-Hulayani, seorang pujangga terkenal dari Mesir, Timur Tengah, pernah membuat syair yang terjemahnya Bapak. Hai generasi muda, hai pelajar dan mahasiswa, kenang dirimu ketika lahir dari rahim ibumu, kamu menangis sejadi-jadinya. Maka ubah takdirmu, raih prestasimu, tunjukkan kepada masyarakat agar nanti ketika kau mati tersenyum tawa, sementara tetangga saudara sedih berurai air mata. Tak ulangi kata Al-Hulayani biar jadi suatu pelajaran. Hai remaja, pemuda dan mahasiswa, kenang dirimu ketika kamu lahir dari rahim ibumu, kamu menangis sejadi-jadinya, sementara ibumu, tantemu, budimu dan sekitarmu tertawa, senyum bangga karena kamu lahir selamat, sehat walafiat. Ubah takdir nasibmu dengan prestasi yang baik, akhlak mulia agar kau mati nanti kau tersenyum, sementara tetangga, masyarakat kalau perlu Indonesia sedih kehilangan dirimu. Ini enggak mudah, enggak murah lagi Bapak. Tapi harus diperjuangkan. Ingat, semua yang kita sumbangkan, wujud apapun pembangunan adalah sedekah jariyah. Ini yang kadang-kadang kurang dipahami Pak di masyarakat. Apa yang kita sumbangkan, yuk itu adalah sedekah jariyah. Lebih baik memberi bukan menerima, memberi bukan mencuri, memberi bukan minta bagi. Kalau kita baca ayat Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Terus sampai ada kalimat indah di sana. Anfiku yunfikun, memberi.
Al-Quran ini adalah petunjuk orang yang bertakwa. Siapa mereka? Ayat berikutnya tadi, yang menegakkan sholat, beriman kepada yang gaib, dan menafkahkan rezeki dan diberikan Allah, bukan meminta. Maka para bapak, orang bertakwa itu memberi bukan mencuri, memberi bukan meminta, memberi bukan merekayasa, memberi bukan yang lain. Maka Nabi sampai bersabda, tangan di atas jauh lebih mulia daripada tangan di bawah. Hadirin rahimakumullah, selamat menjadi rakim masyarakat. Dan para santri, para siswa, para siswi, mari ke depan tunjukkan bahwa diri Anda sekolah di sini untuk mencari ilmu, sehingga pulang sekolah Anda tersenyum tawa, alhamdulillah aku pulang sekolah dapat ilmu. Itu di SMA Ambarawa tak tulis besar itu. Aku ke sekolah nuntut ilmu, pulang sekolah alhamdulillah dapat ilmu. Hadirin, tadi Pak Haji Rianto Pamungkas, silahkan bersedih masa depan kalau enggak mau pedihnya nuntut ilmu. Hadirin rahimakumullah. Selanjutnya para bapak, para ibu hadirin rahimakumullah. Kehidupan dunia ini seperti taman-taman ini bapak. Ada bermacam-macam bunga di sini. Ada yang barangkali kita enggak kenal namanya, termasuk saya. Saya kenalnya bunga mawar, bunga melati, bunga kamboja, ada bunga apalagi anggrek dan lain-lain. Hadirin rahimakumullah. Hidup masa depan anak lebih indah tamannya dari taman ini kalau kita ikhlas mendidik putra-putri kita. Kenapa? Taman bunga Bapak indah karena beragam bunga yang ada, bukan satu jenis bunga. Kalau 1 hektar mawar semua mungkin indah sebentar. 1 hari, 2 hari, 2 bulan, bosan, masa iya mawar terus. 1 hektar melati semua, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan mungkin masih senang, melati indah, suci, wangi sepanjang hari. Tapi 5 bulan kemudian bosan, masa iya melati terus. 1 hektar Kamboja semua kuburan namanya Bapak. Hadirin rahimakumullah. Artinya apa? Ketika nanti kita mendidik putra-putri kita dengan akhlak yang baik, ketika sukses seperti bunga mawar, maka ketika orang tuanya, tetangganya, mertuanya, sahabatnya sekedar memetik sekuntum mawar yang indah, tidak terluka dengan duri mawar yang ada di batangnya. Kenapa? Wong dia akhlaknya mulia kok. Nggak mau jadi mawar, maunya jadi melati. Silahkan, melati indah, putih, bersih, wangi sepanjang hari. Tapi ingat, melati itu tidak tumbuh sendiri. Dia merambat di pagar, merambat di batang pohon sekitarnya. Anak kita insya Allah jadi anak yang berbakti. Dan tidak lupa siapa yang dirambati. Orang tuanya, guru-gurunya, para pamongnya, para pemimpinnya, para tetangganya, dan lain-lain. Dan jangan jadi Kamboja. Kenapa? Kamboja indah, wangi, berseri. Tapi ingat, bawahnya bangkai-bangkai manusia yang bertaburan, berantakan, dan berber yang lain. Artinya apa? Tidak terjadi bagi anak kita masa depan tersenyum bangga di atas derita orang tua. Tak terjadi anak kita tersenyum bahagia di atas derita saudara dan tetangga. Tapi mereka datang untuk bersama-sama menuju rahmat Allah, dunia bahagia, akhirat bahagia. Sehingga doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, Allah kabulkan. Hadirin rahimakumullah. Selanjutnya para bapak, para ibu hadirin rahimakumullah. Dalam tatanan dunia pendidikan, maka biarkan anak punya kreativitas dengan bakatnya masing-masing. Ada kalanya anak capek, anak lelah. Ada kalanya anak semangat antusias. Ada kalanya anak tertidur pulas. Di kelas gak main-main. Semua punya variasi. Dan kesabaran kita tetap menjadi pakaian yang mesti terpakai. Sehingga ke depan anak kita betul-betul jadi pejuang, rela berkorban dengan keikhlasan dan kesabaran demi masa depan kebahagiaan Republik tercinta ini. Allah berfirman, an hasibatum antadkhulul jannata ya'lamillahu ladina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Surah Al-Imran. Apakah kau mengira bahwa dirimu bakal mudah enak
menurut pikiranmu bakal masuk surga? Padahal kamu belum berjuang. Jika dirimu merasa sudah berjuang, kau belum berkorban. Kau sudah berkorban, kau belum bersabar. Maka perjuangan, pengorbanan, kesabaran menjadi kebutuhan mutlak agar surga, kebahagiaan terbuka dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Malam yahtamal bi amril muslimina falaysa minhum. Siapa orangnya, kata Nabi Muhammad, yang ngaku beragama Islam tapi enggak peduli dengan maju mundurnya Islam, munafik dia, bukan umatku. Naudzubillahi min dzalik. Saya yakin, hakul yakin, lembaga ini dibentuk dalam rangka menyiapkan generasi pemimpin yang uswatun hasanah, yang sehat, cerdas, kreatif, dan membawa masyarakat untuk selamat dunia dan akhirat. Hadirin rahimakumullah. Selanjutnya, para bapak, para ibu yang saya hormati, pergaulan anak sekarang sangat cerdas, lincah. Kalau kita nggak hati-hati, bapak, ini bisa muncul seperti ungkapan Jawa, anak pola wong tua keprada. Maka karena di dalam yayasan, hati-hati pengawasnya, pandangi, sikapi dengan bijak, dan lain-lain. Oleh karena itu, kalau suatu ketika libur bapak, anak bapak mungkin diizinkan pulang. Kok pulang kok bawa HP baru? Padahal bapak ibunya nggak ngasih uang, nggak nyuruh beli HP, ditanya dari mana HP tersebut. Apalagi anak perempuan, HP kemarin, hari ini pulang bawa boneka mahal. Dari mana ini? Ternyata dari orang-orang yang barangkali telah menyimpang dari tujuan cita-cita kita mendidikkan putra putri kita. Waspada dan hati-hati agar anak kita nggak lepas putus sekolah kembali. Maaf, zaman sekarang Pak Jun, banyak anak sekolah, nggak usah sebut namanya, mudah-mudahan tahun ini nggak ada. Tahun kemarin masih ada, belum tamat SLTA, belum tamat SMA, sudah langsung kuliah di Unigora. Tahu Pak Unigora? Universitas Goyang Ranjang Nikah. Ngeri itu. Ini yang ngomong ini sering betul Pak Ustadz Masrur, suruh khotbah nikah. Tak delok, loh tak cilik kok nikah ini. Iya Pak, bangan niku kawin dhewe, tak kawin ke sekalian. Sering banget. Tah udah berapa ratus kali, bukan puluhan lagi. Ini yang ngomong ini Pak Yadi, kon nglamar ke gua disi wong ki mbuh pirang atus. Dulu sampai 300 tak tulis rajin di mana. Wis 300 oke temen ra kober saya. Mending nek dekat-dekat sampai Lampung Barat, Mesuji, Palembang dan sebagainya. Itu resikonya Pak Jun, jadi orang di masyarakat mbuh dipercaya, mbuh dilulu aku ya ora ngerti. Ngerti nek tugasnya guru ngajar, Pak, anak saya mau meminang, tolong Bapak yang berangkat. Akhirnya berangkat, Pak. Nah ini yang kadang-kadang jadi beban moral. Gajiku halal opora. Apa enggak ngajar 2 hari. Tak kumpul tak kasihkan orang murid yang orang tuanya kurang mampu Bapak. Hadirin rahimakumullah, mari yang masuk perut kita pastikan halal dan baik saja. Tak wanti-wanti teman saya di sekolah. Mari yang masuk mulut kita, yang masuk perut kita, yang baik dan halal saja. Insya Allah tetap tambah-tambah barokah. Lebih baik kita berupaya masuk surga meskipun payah luar biasa daripada dengan sukarela dengan makan haram, pintu terbuka, surga tertutup, nerakanya yang terbuka. Naudzubillahi min dzalik. Hadirin rahimakumullah. Dan jangan pula disikapi, wah Pak Surjani ceramah di sini amplopnya berapa? Nomor 17 itu Pak. Nabi Muhammad dulu Pak berdakwah di Thaif dilempari batu Pak. Didoakan tetap bagus. Saya sering dapat WA Pak, ngundang Bapak amplopnya berapa? Gratis saja. Ini beneran, ini sering betul. Maaf, namanya di kampung-kampung, desa-desa yang jauh, ya begitu, nggak apa-apa. Perlu butuh diberi pengetahuan. Wahai Ustadz, wahai Ustazah, Nabi kita pernah bersabda, siapa yang berdakwah demi kepentingan dunia, isi amplop nggak bakal mencium aroma surga. Hadirin, rezeki sudah tertulis di atas lauh mahfud, nggak tertukar dan nggak berkurang jumlah kecuali kita yang ngambil itu. Hadirin rahimakumullah, dan kita belum akan mati meninggalkan alam ini sebelum rezeki yang dituliskan terambil semua. Para bapak, hadirin, mari kita kembali waspada, hati-hati dengan anak-anak kita yang semakin canggih pergaulan, yang barangkali hidupnya beda dengan kita yang mudanya 35 tahun yang lalu.
Hadirin para Bapak Ibu yang saya hormati. Apa yang kita raih dalam ketika kita mendidik putra-putri kita jadi orang soleh dan soleha? Banyak. Satu di antaranya telah menggugurkan tugas kewajiban. Nabi pernah bersabda, apabila anak cucu Nabi Adam meninggal dunia, hanya tinggal 3 perkara kecuali ilmu yang bermanfaat, anak soleh yang mendoakan, dan sodakoh jariyah. Dalam keterangan lain, sodakoh jariyah, ilmu manfaat, anak soleh yang mendoakan. Dan dengan sekolah itulah, dengan ngaji itulah, 3-tiganya didapat. Sodakoh jariyah apa? Yang kita bayarkan, itu sodakoh jariyah. Ilmunya apa? Anak memang belajar ilmu. Manfaat karena diamalkan. Doa, anak soleh mesti mendoakan orang tuanya, Bapak. Hadirin rahimakumullah. Oleh karena itu berbanggalah punya orang tua bisa mendidik putra dan putrinya. Jauh di sana tidak sedikit orang tuanya mampu eman-eman mengeluarkan uang demi pembayaran anak sekolahnya. Kita nggak usah eman-eman demi masa depan anak kita yang nasibnya jauh lebih baik ketimbang kita orang tuanya. Hadirin rahimakumullah. Tadi saya gambarkan bunga-bunga di taman. Ada bunga yang cuma indahnya saja, Pak. Namanya bunga plastik. Mungkin di kelas ada bunga plastik, di kantor ada bunga plastik, di ruang tamu ada bunga plastik. Ingat, hadirin, kita tidak ingin anak kita jadi bunga plastik. Apa itu? Bunga plastik di meja makan indah, di meja tamu indah, di almari kaca indah, di berbagai kelas indah, di meja kantor indah. Tapi ingat, bunga plastik dimanapun berada cuma pamer keindahan, nggak pernah memberikan harum dimanapun ia berada. Maka dengan kesungguhan ustadznya, ustazahnya, pengurusnya, dan kita orang tua mendukungnya, maka anak kita tidak menjadi bunga plastik yang hanya harum penampilannya, tapi harum dalam kenyataannya. Saya, kita semua yakin, khawatir seandainya anak-anak kita cuma tampil seperti bunga plastik yang hanya indah penampilannya, tapi nggak bisa mengharumkan nama orang tua, apalagi bangsa dan negara. Hadirin rahimakumullah. Kita akan terpesona ketika melihat putra-putri kita menjadi orang hafid, santun dalam berbicara, akhlaknya mulia dalam berbagai situasi dan kondisi, dan itulah aset dunia akhirat yang luar biasa. Para bapak, para ibu hadirin rahimakumullah. Selanjutnya dalam kaitan pembelajaran masyarakat, keluarga, kehidupan, bahwa kehidupan ini apapun siapapun ingin selamat tetap pakai konsep inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Apapun profesi kita asal lillahi ta'ala, insya Allah itulah kehebatan. Apapun kerja kita asal lillahi ta'ala, itulah kemuliaan kita. Tetapi apapun pekerjaan kita, walaupun mulia di mata manusia, tapi enggak lillahi ta'ala, adanya seperti fata morgana. Nampaknya ada, dicari, enggak ketemu adanya. Maka konsep lillahi ta'ala menjadi keharusan bagi kita semua, orang tua, gurunya, dan semua yang terlibat dalam pendidikan putra putri kita. Hadirin, khusus untuk wali murid lagi. Ini air mineral Bapak, namanya Le Minerale. Hati kita kadang ketika ini seperti botol dengan isinya. Ketika dituangkan dalam gelas, maka sudah dihidangkan misalnya, seperti tadi saya dikasih kopi, minum kopinya. Tidak usah dicuci gelasnya. Minum kopinya, nikmati rasanya, tidak usah dibanting gelasnya. Artinya di sekolah ini, apabila dengar kabar gurunya, ustadznya, mungkin anak kita bermasalah lalu dipanggil, nikmati sajalah kabar tersebut, karena saya yakin guru punya psikologi, teknik mendidik yang luar biasa dan pasti, sehingga tidak usah dicuci, tidak usah dibanting, karena memang itulah kondisinya. Nikmati kopinya, nggak usah dicuci gelasnya, apalagi dibanting gelasnya. Sehingga keberadaan kita utuh bersama dunia dan kelak bersama kita di surga. Amin.
Hadirin rahimakumullah, itulah kehidupan. Maka sering tak gambarkan ketika kita bertamu, mari seperti minum kopi tadi. Minum kopinya wis rasah dicuci gelasnya. Minum kopinya wis rasah dibanting gelasnya. Termasuk bapak-bapak nek Jumatan. Kalau Jumatan kadang-kadang musim panas ekstrim, khotbahnya agak lama. Begitu salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Belum keluar masjid masih di pintu, khotbah kesuwen, orang ngerti, masih payah macam-macam. Hadirin, padahal nek kon ganti khotib yo ora iso. Maka mari minum kopinya, nikmati rasanya, wis nggak usah dicuci gelasnya. Sebab tuan rumah sudah punya anak atau hal orang yang memang ditugasi mencuci gelas-gelas tersebut. Hadirin, dan kalau gelasnya pecah maka menjadi tumpah kopi tersebut dan akhirnya kopinya nggak bisa diminum. Begitulah anak kita ketika sekali lagi dengar kabar yang kurang nyaman, klarifikasi sajalah agar ternikmati pendidikan dan Allah berikan keberkahan sampai akhir hayat nanti. Hadirin yang saya banggakan, kita berhadapan seperti ini, saling bermuhajah, saling memandang, dan mari sebagai penutup kita introspeksi diri. Tak berdiri saya. Kita ini tahun baru Islam. Juga nak Jawa bulan Suro, Asuro, tanggal 10, tapi ini nggak tahu tanggal berapa. Memandang tahun baru dan pembelajaran baru, saya pernah nulis artikel, seperti bapak, ibu naik motor atau kendaraan mobil. Kaca depan lebar, luas, leluasa untuk memandang. Tapi ingat, kanan kiri ada lampu spion. Ada lampu kecil spion. Siapa tahu ada yang mau nempong, terburu-buru, bapaknya sakit, dia bawa obat, biarkan saja. Maka seluas apapun ke depan, jangan lupa belakang. Apapun visi kita, jangan lupa sejarah. Setiap anak punya latar belakang berbeda dalam keluarganya. Kiri, siapa tahu dia lupa aturan lalu lintas, nempong dari kiri. Biarkan sajalah, maafkan, doakan keselamatan. Siapa tahu buru-buru karena istrinya mau melahirkan. Begitu jembarnya seorang guru terhadap masa depan anak-anaknya. Silakan bervisi misi leluasa. Lugas, tegas, ingat kanan kiri ada spion, lihat belakang, lihat kanan kiri, siapa tahu ada yatim-yatim piatu di sekolah ini yang butuh kasih sayang yang melebihi yang lainnya. Oleh karena itu, mari kita bermuhasabah. Diri kita ini Pak, dikatakan ganteng, gagah, cantik, mungkin karena pakaiannya. Dikatakan hebat, istimewa, karena orang lain nggak ngerti aib kita. Coba, kalau tiba-tiba Rokib atlet muncul, diumumkan, ini loh pahalanya Surjani, ini loh dosa Surjani, semaput saya, semaput Bapak gak percaya dengan saya. Hadirin rahimakumullah, mari dari bawah. Andaikan kita pakai sepatu lengkap dengan kaos kaki, 1 jam saja maaf, sudah basi, bau kaki kita. Siapa yang mau dengan bau kaki kita, uang kita saja gak butuh. Naik ke kaki sampai dengkul, keringetan main sepak bola. Siapa yang butuh keringat kita? Uang kita aja nggak butuh, malah dicuci lagi, wudhu lagi. Naik ke atas lagi maaf, depan keluar air, belakang keluar air besar, nggak ada yang butuh. Dan apa yang kita banggakan dengan orang nggak butuh, kita sendiri nggak butuh itu. Naik ke atas lagi, ketiak kita kanan kiri keringetan, siapa yang butuh? Uang kita juga nggak mau. Maka nikmat yang mana? Kegagahan, kecantikanmu yang kau banggakan. Naik lagi mulut kita, yang keluar dahak kita, liur kita, muntahan kita. Siapa yang mau? Uang kita aja membuangnya kok. Lalu apa yang kita banggakan? Naik ke atas air mata, walaupun diwadahi, siapa yang mau? Lebih-lebih air mata buaya ya Pak. Ke hidung, ke telinga, yang keluar gak ada yang mau. Uang kita membuangnya, bahkan malu ketika membuang depan orang. Saking joroknya. Obon-obon kita, rambut kita, keringetan. Siapa yang butuh keringet dari kepala kita, uang kita enggak butuhnya. Maka setelah seperti itu kita koreksi, ternyata jasad kita gudangnya kotoran. Maka kalau bukan karena rahmat Allah, siapa yang menghargai kita? Maka pandai-pandailah bersyukur.
Untung Allah turun agama dan kita tertuntun dengan agama, kita belajar jadi orang berakhlak mulia, maka kita menjadi orang yang dimuliakan oleh Allah, layak berkumpul seperti ini. Bahasa saya bisa bermanusia dengan manusia atau menjadi manusia yang tidak gagal dalam bermanusia. Karena kenyataan banyak Bapak, manusia yang gagal bermanusia, akhirnya akhlaknya entah tinggal di mana. Ketika di rumah mahir, fasih, bicara Al-Quran dengan isi, terjemah, kandungan, penjabarannya. Tapi di kantor, entah berapa ratus kwitansi direkayasa, nggak peduli halal haram lagi. Na'udzubillahimin dzalik. Kenapa? Akhlaknya nggak digendong. Sekitar 15 tahun yang lalu, ada lagu terkenal, tak gendong kemana-mana. Lagunya Mbah, siapa ya? Lupa saya. Mbah Sobur, oh iya itu pokoknya. Tak gendong kemana-mana. Dalam arti luas, yuk kemanapun kita berada, gendong ilmu kita, iman kita, takwa kita, akhlak kita, aman kita Bapak. Ketika kita gagal menggendong akhlak kita, apa yang kita banggakan? Kita manusia bisa bermanusia dengan akhlak yang mulia. Maka Pancasila, ketuhanan yang maha, kemanusiaan adil dan beradab. Bukan adil berilmu, bukan adil berharta, tapi adil dan beradab. Luar biasa Bapak. Hadirin, terakhir, dari berbagai penjuru kita berada dengan tujuan sama menuntut ilmu. Tapi ingat, dalam tatanan agama, tatanan keyakinan, tatanan akidah, inna dina indolil Islam, tapi tatanan rupa, tatanan tradisi, adat, budaya, Sabang sampai Merauke kita bersaudara. Dan jangan lupa kita dibalut dengan kalimat indah, Bhinneka Tunggal Ika. Jangan pernah diubah, jangan digeser menjadi Bhinneka tinggal aku saja. Merasa paling hebat, paling suci, paling pintar, paling benar, paling berjasa, orang yang demikian gak akan pernah bisa diperbaiki. Bahasa saya bergudul. Ketua yayasan begini, kamu begini, semau saya Pak, Bapak baru kemarin di sini. Hadirin rahimakumullah, mari. Wong bergudul itu Pak, kon ngalor malah ngidul, suruh ngetan malah ngulon, kon bengok malah mingkem, kon mingkem malah bengok-bengok. Itu wong bergudul, itu susah diatur dan gak bisa untuk diatur. Akhirnya suruh mundur, selesai. Ini para bapak hadirin rahimakumullah, mari seperti membawa kereta kencana, kuda-kudanya kita sopir menuju gerbang istana, dan sampailah putra putri kita menjadi orang yang mulia dan layak dimuliakan. Demikian saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf lahir batin pada ketua yayasan semuanya, mungkin terlalu menggurui saya. Inilah gaya saya Pak, ya dihafal dengan gaya saya, nggak kaget. Tapi yang lain barangkali baru dengar Pak, wah gayanya galak banget, ngene iki saya. Pak Jun baru sekali, kedua kali ini ketemu saya, yang ini kayak gaya saya. Mudah-mudahan Allah ridhoi, dan saya mohon maaf lahir batin. Saya yakin termasuk bicara saya seperti air dalam gelas. Minum airnya nggak usah dibanting gelasnya. Kita insya Allah suatu ketika berjumpa lagi dengan suasana yang lebih barokah lagi. Astagfirullahaladzim li walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.